Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Majelis Ilmu Ar-Raudhah yang saya sayangi karena Allah, serta ibu ketua yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian kita, sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sampai lebih kurang 40-50 menit ke depan, sampai paling lama jam 2:50 atau bahasa jam 3 kurang, insyaallah kita akan belajar kembali tentang melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita mulai kajian kita dari dasar, begitu Bu ya. Cuman terpotong dengan Maulid Nabi, sehingga saya berbicara tentang Maulid waktu itu, ya kan. Bertambah pula, pengen lanjut pula kisahnya kemarin. Ada bertambah pula kisah kita kemarin terkait dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita selingi, kemarin kita udah bicara keutamaan hadir dalam majelis ilmu, sudah bicara juga terkait dengan sejarah Nabi. Hari ini kita fokus, kita belajar sebentar terkait dengan tutorial ibadah. Kita benarkan cara sholat kita yang salah. Saya akan ambil yang penting-penting saja untuk saya sampaikan, sehingga kita lebih lagi baik membenarkan ibadah mahdoh atau ibadah sholat kita yang selama ini keliru. Cocok? Cocok. Oke, kita mulai ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita sudah, sebentar izin, bab wudu sudah kita bahas Bu? Bab wudu sudah kita bahas? Sudah ya? Udah ya. Yuk kita lanjut bab wudu sudah ya? Wudu di tempat umum kayak gimana caranya? Berarti kita lanjutkan dengan bab fikih sholat. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah bahas tentang bab wudu, sekarang kita lanjut dengan bab sholat. Termasuk kontroversinya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat itu ada sunnah, ada rukun. Bahwa di antara rukun sholat adalah niat. Sampai sini paham, setuju semua? Niat. Saya sampaikan begini, banyak sekali pendapat tuh beda-beda. Ada yang bilang niat sholat itu sekaligus saat takbir. Pernah dengar gitu ya? Sengaja aku Allahu Akbar, enggak ngerti saya itu. Pokoknya niat sholat sekaligus saat takbir. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan niat dulu baru takbir. Dua. Ada yang mengatakan
niat itu harus dilafazkan. Ada yang mengatakan niat itu cukup dalam hati. Yang lebih parah lagi, ada yang mengatakan tak perlu niat. Kita udah tahu kita sholat cukup. Nah, kita bahas satu persatu. Niat aja panjang flow ceritanya. Yang pertama tentang niat sholat. Pendapat yang paling roji, yang paling kuat di antara perbedaan ulama madhab adalah niat dulu baru takbir. Karena rukun sholat terakhir adalah tertib. Paham ya? Rukun sholat terakhir adalah tertib. Maka idealnya niat dulu baru takbir. Jadi nanti ibu sholat harus pakai tumak ninah. Kalau tidak pakai tumak ninah, sholatnya tidak sah. Apa ibu tumak ninah? Tumak ninah itu adalah tenang sebentar. Baca niat. Khusus niat itu boleh bahasa Indonesia. Diam sebentar, ambil nafas. Sengajaku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Baru takbir. Nah, setelah niat dari takbir sampai tahiyat akhir itu kan ibu sholat seperti biasa. Saya mau sampaikan bahwa selama kita sholat dari takbir sampai salam itu jangan menutup bibir, jangan menutup mata. Karena menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Dan Rasul pernah menegur para sahabat, Ikrar sholaitak, kau ulang sholatmu. Kenapa ya Rasul? Kau ulang sholatmu. Kenapa ya Rasul? Kau ulang sholatmu. Kenapa ya Rasul? Jenggotmu tak bergoyang. Artinya dia sholat menutup bibir. So, sholat buka bibir. Pernah sholat tutup mata, tutup bibir? Pernah? Nah, terkaluk. Buka. Tidak boleh. Sampai kapan? Hatta yastami'una fil udhunak. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Telinga kita aja. Jangan telinga orang 1 kilo pula terdengar. Belum pula gosok gigi. Jadi sampai telinga kita saja mendengarkan bacaan kita. Sampai sini clear? Nah, tapi kalau niat, lafazkan. Karena niat itu adalah dalam hati dan lafaz. Kemudian dari takbir sampai salam, hindarkan hal-hal yang tidak boleh dalam sholat. Udah sering kita bahas. Di antaranya, hati-hati sholat buka mata, buka bibir. Jangan tutup mata, tutup bibir. Nanti makruh. Jangan. Oke, kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya tak tahu nanti apa praktek atau tidak satu orang ke depan. Tergantung maunya ibu atau tidak. Kita sampaikan yang penting-penting aja. Nah, untuk takbir, coba semuanya takbir dulu. Allah. Angkat. Semua angkat. Cukup. Angkat. Lama-lama. Terus angkat. Angkat ya. Sampai besok pagi. Enggak, angkat aja dulu. Angkat. Oke. Ntar ya. Saya tengok dulu ya. Oke. Oke. 20% betul. 80-nya kita koreksi. Ini kalau jemaahnya sedikit masih bisa saya hitung. 6 orang benar, 7 orang nggak benar. Bisa. Ini karena ramai saya pakai persentase aja. Jadi takbir yang benar untuk perempuan tuh ketiaknya ditekuk. Oke. Kemudian ujung jari tangan kanan, ujung jari tengah itu ke bawah, posisi di bawah telinga. Oke. Coba semuanya. Allah, stop. Ya, terus. Oke. Turunkan sedikit Bu. Lagi. Oke. Jangan gini. Ini lagu nih. Renco. Oke. Posisinya yang ini di bawah telinga. Oke. Clear semua? Paham ya? Oke. Hu akbar. Coba gini semua. Nampakkan tangannya sama saya. Oke. Nampakkan tangannya sama saya ya. Sebentar ya. Nde. Ya. Oke. Oke. Takbir yang benar itu adalah, coba semua tangannya ini ada ujung tangan nampak? Ini ada punggung tangan nampak? Satukan. Udah ketemu? Genggam ujungnya giniin.
Paham? Paham? Yang ini sembunyikan di dalam. Gitu. Coba tes. Yo. Sembunyikan di dalam. Sembunyi. Oke, cocok. Oke, pintar anak mama. Itu selama ini cuman takbirnya? Suka-suka hati ya? Ibu sembunyikan di dalam. Ini begini, digenggam. Asabi'ah. Oke, gitu. Ini takbir yang betul. Ini gabung, ini begini. Paham? Asar jangan lupa nanti nak. Gitu dia. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi ini digenggam, ujungnya nampak, ini sembunyi di dalam. Paham ya? Letaknya ulama madhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan di sini. Imam Syafi'i mengatakan di sini. Hambali, Hanafi, Maliki ke bawah. Yang mana yang betul? Terserah. Asal jangan berubah-ubah. Allahu Akbar. Kok di sini Bu lagi sakit hati saja? Itu jangan. Kok di sini Bu sakit pinggang saja? Itu nggak boleh ya. Pokoknya terserah ibu-ibu mau posisinya di mana. Clear? Oke. Tadi pasang niat dulu baru takbir. Cara takbir sudah kita baca. Berarti selama ini takbirnya kayak gitu aja. Yang lalu biarlah berlalu. Niatnya boleh dilafazkan. Lafaz. Kalau niat dilafazkan, bahasa Indonesia nggak masalah dilafazkan. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh bahasa Indonesia itu dari takbir sampai salam. Oke? Sujud terakhir kan baca doa kan? Disunahkan berdoa kan? Kalau berdoa sujud terakhir dalam sholat buka bibir boleh. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia tutup bibir. Yang mana? Tidak semua hal ada dalil. Itu dalilnya adalah takrir Rasul, diamnya Rasul. Suatu ketika Aisyah lama sujudnya. Lalu Rasul berkata, "Ya Aisyah, limadza hakadza wa hakadza?" Kenapa engkau lama betul sujudnya? Apa kata Aisyah? Da'autu ilallah. Saya sedang berdoa kepada Allah. Rasul diam. Diamnya Rasul, tanda Rasul setuju. Namanya sunnah takriri. Nanti kapan-kapan kita bahas kalau kajian kita udah agak tinggi sedikit. Ini kan kita masih ini nih. Jadi tidak semua hal harus ada dalilnya. Nih saya tambahkan sedikit boleh? Kita lari sebentar boleh? Jadi kan sering kita dengar ada yang cerita atau bertanya, Ustazah mana dalilnya? Sujud terakhir ketika habis sholat tidak ada dalil. Itu dalilnya adalah sunnah takriri, diamnya Rasul. Ketika sahabat atau istri melakukan, Rasul diam. Itu tandanya boleh. Sekarang saya tanya, sholat tasbih berjamaah ada dalilnya enggak? Enggak ada. Apakah Rasul pernah tasbih berjamaah? Enggak ada. Rasul sholat tasbih cuma sendiri seumur hidupnya. Terus kenapa ibu sholat tasbih berjamaah di Ar-Rahman tasbih berjamaah? Karena ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Diamnya Rasul, tanda Rasul setuju. Tidak ada dalilnya. Sampai hari kiamat gak akan ketemu dalil. Contoh. Taraweh 20 rakaat ada dalilnya gak? Gak ada. Apakah Rasul melakukan taraweh 20 rakaat? Tidak. Siapa yang melakukan taraweh 20 rakaat? Khadijah. Dan para Khadijah, Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melakukan taraweh 20 rakaat bersama Umar bin Khattab, kemudian Rasul diam. Tandanya Rasul setuju. Sholat taraweh ada dalilnya enggak? Enggak ada. Yang ada dalilnya tuh yang sering dibilang ustaz-ustaz, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, mendirikan Ramadan dengan puasa, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan taraweh. Tapi dalil tentang taraweh ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau tentang taraweh Rasul melakukan. Jadi dari perbuatan Rasul, bukan dari dalil perkataan Rasul. Paham ya? Nanti kapan-kapan kita bahas sumber sunnah. Ada yang dari perkataan Rasul, berarti ada dalilnya. Ada yang dari perbuatan Rasul, bisa jadi tidak ada dalilnya.
ada yang dari diamnya Rasul. Sahabat melakukan, Rasul diam. Jadi itu sunnah takriri. Oke. Biar lebih paham untuk gambaran awal aja. Oke ya? Jadi ada yang ragu lagi? Jadi boleh untuk niat pakai bahasa Indonesia, boleh dilafazkan, nggak apa-apa. Cuman saya menyarankan niat dulu baru takbir. Oke? Dari niat sampai salam, apa tadi? Bisik-bisik. Jangan tutup mata. Makruh kalau tutup mata. Oke? Yuk kita lanjut ya. Kalau ragu langsung potong aja kayak ibu tadi ya. Biar kita paham ya. Oke. Nanti imam baca iftitah. Kalau sholatnya berjamaah. Imam baca iftitah. Makmum? Ibu waktu imam baca iftitah. Ibu baca apa? Baca masa lalu. Tercengang-cengangnya saya bertanya diam ya. Imam baca iftitah. Ibu baca iftitah. Kan gitu kan? Imam baca Al-Fatihah. Ibu dengar diam. Dengar diam. Oke, bagus pertanyaannya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Tapi makmum belum selesai iftitah. Imam sudah baca Al-Fatihah. Makmum dengar diam. Pangkas saja. Dalilnya apa? Dalilnya ini ada. Rasul memimpin sholat, Abu Bakar jadi makmum. Rasul sebagai imam, alhamdulillahirabbil alamin, ikutlah Abu Bakar dari belakang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, ikutlah Abu Bakar dari belakang. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Turun wahyu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Quran oleh imam, makmum dengar diam. Maksudnya Al-Fatihah. Oke? Clear? Saya pelan-pelan. Imam selesai Al-Fatihah, makmum belum selesai Al-Fatihah, tapi imam baca ayat pendek. Sebentar. Imam baca Al-Fatihah, makmum tadi ngapain? Diam. Imam baca ayat pendek, makmum Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek. Makmum selesai Al-Fatihah. Makmum dengar diam. Imam selesai ayat pendek. Makmum belum selesai Al-Fatihah. Makmum? Ay. Makmum ikut imam. Nanti imamnya yang mengganti Al-Fatihahnya yang salah. Yuk kita ulang ya. Imam Al-Fatihah, makmum Al-Fatihah. Iftitah dulu lah. Imam iftitah, makmum iftitah. Imam Al-Fatihah, makmum diam. Jangan marah-marah, saya nanya aja. Semangat ya. Imam ayat pendek, makmum Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah. Makmum dengar diam, jangan baca ayat pendeknya. Dengar aja. Wa ansitu, dengar diam. Fastami'u lahu wa ansitu, dengar diam. Clear? Imam selesai ayat pendek, kita masih menggantung Al-Fatihah kita. Kita ikut imam, ruku gitu. Ragu boleh tanya. Nah, jadi gitu. Imam baca ayat pendek, kita diam aja, dengar aja. Silakan. Tidak. Ya. Mengikut imam itu lebih utama. Ibu minta maaf seandainya ibu sholat berjamaah, ada imam yang mengganti kekurangan Al-Fatihah. Jangankan terpotong, tertidur ibu sikit nih, pura-puranya lagi sholat. Tertidur ibu sebentar, karena capeknya tahajud. Ada imam yang mengganti, tidak apa-apa, sah saja. Iftitah tidak bersyarat, ya. Iftitah tidak bersyarat. Apakah iftitah wajib? Apakah iftitah wajib? Semua jenis sholat iftitah tidak wajib. Apa hukum iftitah?
Sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Apakah ayat pendek wajib? Hah? Ayat pendek wajib? Ayat pendek wajib? Tidak. Sunnah. Semua jenis sholat ayat pendek itu sunnah, tidak wajib. Cuman sayang nggak dikerjakan. Rugi kita. Dah? Oke. Lanjut ruku. Saya tak tahu. Ada satu orang mau praktek enggak? Kalau enggak kita skip. Mantap. Masya Allah. Kita doakan ibu masuk surga. Amin. Amin. Oke. Salah perbaiki. Oke. Nanti. Untuk nanti. Nanti. Oke, baik. Ibu boleh depan? Ibu boleh depan. Oke. Sip. Sip. Ya. Oke. Bu ngadep ke sana? Oke. Boleh pulang? Enggak ya. Oke, baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita sekarang belajar ruku. Ruku ini tidak bisa sembarangan ya. Jadi ruku itu ada rule and regulasinya. Rule regulasinya. Ruku itu adalah kita harus ubun-ubun kita harus benar-benar ke arah kiblat. Dan antara pinggul dan ubun-ubun itu harus betul-betul sejajar. Teorinya paham dulu? Teori paham? Ubun-ubun ke kiblat, pinggul sampai ubun-ubun sejajar. Sampai sini clear? Oke, coba versi ibu dulu, ibu ruku dulu. Allahu Akbar. Oke, versi ibu dulu, cukup ya? Oke. Jadi gini. Nah, ini kan ya. Ini ibu, izin saya bu, ibu lihat sejadah, jangan lihat yang di ujung sejadah. Ibu pernah lihat sejadah pasti di atas kepala ibu ya? Yang dilihat bukan ujung sejadah. Coba ibu lihat ini, ujung sejadah ibu, lihat. Ibu agak mendongak dia. Paham? Jadi yang dilihat itu jangan ujung sejadah. Yang dilihat itu pas di bawah mata. Paham? Ini lihat aqua di sini. Lihat bawah. Di bawah mata ibu lihat. Nampak? Jadi ubun-ubunnya benar-benar ke kiblat. Kenapa ibu selama ini rukunya cenderung salah? Karena yang dilihat ujung sejadah. Jangan, nggak boleh dongak. Izin ya bu. Ke bawah sedikit lagi. Ubun-ubun ini harus ke kiblat, horizontal. Paham sampai sini? Oke. Kemudian syarat yang kedua adalah ini benar-benar harus lurus ya. Ini benar-benar harus lurus sampai kalau kita letakkan aqua macam ini, turun sedikit lagi, itu dia tidak jatuh. Masih turun sedikit lagi? Oke. Izin ya, Bu. Ini nganan. Wah, ini ada resletingnya terbuat dari resletingnya. Resletingnya terbuat dari emas logam mulia ini. Pokoknya dia sampai betul-betul lurus kayak gitu, paham ya? Nah itu saya tidak bisa letak aqua, saya tidak bisa letak karena bajunya licin dan terbuat dari emas logam mulia, seperti itu. Jadi dia ini udah bener, ini udah lurus. Oke, sampai nanti ibu tes sama suami, ambil air panas, ibu taruh sini. Dia tidak boleh dekat, ya. Dia tidak boleh jatuh air panasnya. Clear sampai sini? Ingat yang ibu tengok tidak boleh ujung sejadah. Ibu harus tengok bawah mata ibu. Sampai sini paham? Oke. Posisi tangan tentatif. Ada orang sakit lutut, dia letak tangan di bawah. Tapi yang jelas ada orang tinggi yang tangannya harus di bawah lutut. Yang penting sejajar. Dan itu harus ditengok oleh orang lain. Minta tengokkan sama mantan, coba bang. Minta tengokkan, situ aja dulu bu. Minta tengokkan. Sama minta lihatkan, begitu ya. Paham ya? Oke, sebentar ya. Yuk kita belajar cara duduk. Oke, cara sujud. Minta tolong. Izin pakai mukena boleh bu? Oke. Kita ngapain lagi? Sami Allahu liman hamidah. Di sini aja kali bu, di sini aja deh, di sini aja. Di sini aja bu, di sini aja, biar kelihatan. Oke, silakan ya. Oke, yang mau berdiri, berdiri aja ya. Oke, sekarang sujud versi ibu dulu ya. Sujud versi ibu dulu, coba. Allahu Akbar. Oke.
Ulang lagi dari atas, Bu, sampai besok pagi. Enggak ya? Ulang lagi dari atas, Bu. Silakan. Diulang lagi dari atas. Ya. Oke, maaf ya Bu, izin ya Bu ya. Jadi cara Allah, coba. Allah, stop. Stop dulu. Jadi mukenanya diginikan. Paham? Nah, mukenanya diginikan. Supaya nanti di sini mencetak mukena. Sehingga pas sujud, kening hidung tidak kena mukena. Paham? Jangan pakai mukena parasut yang terbang-terbang sampai ke pasar loket. Jadi mukenanya biasa-biasa aja. Nah, diginikan dulu yuk. Allah, diginikan mukenanya. Allah, diginikan. Pendek. Oke, ya yuk sujud. Sujud, oke, sujud ya. Nah, coba saya lihat dulu ya, izin ya. Nah, tadi takbir, coba angkat semua tangan takbir. Allah. Ke bawah, ke bawah. Kan ke bawah tangannya gini. Nah, posisi sujud itu tangan seperti takbir. Oke, izin ya Bu. Ya. Ini udah bener. Kepalanya ke depan sedikit. Nah, itu udah bener. Jadi, hidung dan keningnya menyentuh sejadah. Tangannya harus lebih di bawah. Paham? Karena kalau tangan Ibu kayak gini, ini nggak boleh. Paham sampai sini? Silakan duduk Bu. Siku nggak boleh buka. Persis kayak takbir. Coba takbir lagi. Allah. Kayak gitulah sujud Ibu nanti. Ya kan? Kan tangan Ibu di sini, nggak di sini. Kalau di sini nggak bisa, tertutup dia sama mukena. Oke? Silakan Bu. Nah, itu benar, itu benar. Mukena tak boleh kena kening. Oke, silakan duduk Bu. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Silakan Bu. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi saya nggak pakai mic, saya jelaskan lagi. Untuk sujud itu posisi tangan ibu seperti takbir. Jadi tangannya tuh kayak gini kan, iya kan? Nah, kemudian kening harus nempel ke sejadah. Tidak boleh kening nempel ke mukena. Maka posisi mukena, posisi tangan jangan gini. Kalau gini nih mukena semua nih, paham ya? Jangan di antara telinga, harus di bawah tangannya. Kepalanya harus ke atas saat sujud. Paham? Laki-laki bilang sama suami, laki-laki banyak pakai sorban. Maka sorbannya dia pakai untuk alas kening. Tidak bisa. Bahwa kening tidak bisa mengenai sesuatu yang bergerak. Termasuk kerudung, mukena, ataupun sorban. Yang bergerak nggak bisa, kening nggak bisa. Banyak orang suka cakap ini dengan ini. Tidak, cuman kening saja. Sehingga akhirnya katanya bercadar tidak boleh sholat. Bercadar sholat aja pakai cadar, nggak apa-apa. Yang kan penting ini, bukan ini besti. Kan boleh, nggak apa-apa. Kening semua jumhur sepakat. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman bagi ibu-ibu yang bercadar, tak ada masalah. Ya, tapi saya pengen buka, ya terserah, nggak apa-apa juga, ya kan? Clear? Nah, yuk kita lanjut. Sekarang Bu, ada yang ragu? Nah, sekarang saya ambil yang penting-penting aja. Ingat ya Bu, misalnya ada imam laki-laki, oke? Kemudian ada makmum laki-laki, ini cak-caknya nih, kebayang ya? Kemudian ada makmum perempuan, oke? Tapi makmum perempuan itu dari sudut sampai sudut full. Datanglah ibu sendiri, jeng-grejeng kayak gitulah langkah kaki ibu kan. Terlambat ke masjid. Rupanya ibu masuk masjid, ibu tengok, full. Aku sendiri. Oh, di mana aku sholat? Ibu sholat sendiri di belakang shaf. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? La sholatal fardhi fi ma warau as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Tak boleh. Tunggu lu. Waktu panjang lagi.
Jadi ada imam laki-laki, ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan full. Lalu kemudian ibu telat solat datang sendiri. Ibu tidak boleh solat sendiri di belakang shaf. Caranya gimana? Cara pertama, ibu tunggu dulu kawan ibu. Jangan-jangan ada kawan baru nyampe. Ternyata ditengok kiri kanan, tidak ada hilalnya. Tidak ada kawan. Solat lanjut juga. Lakukan yang kedua. Coba nyelip dulu. Nyelip kalau BB 80 kilo tidak bisa. Bisa 80 kilo tidak bisa. Nyelip tidak bisa juga. Kalau nggak bisa nyelip, lakukan cara yang ketiga. Tarik orang yang ada di depan. Pergi ke sudut, tarik orang di sudut. Ngomong sama dia. Hey bestie, gitu. Temani aku di belakang, aku sendiri. Kalau dia ngerti, kalau enggak ngapa kau nih gitu ya. Kalau dia ngerem cakram, maka tidak ada harapan. Jangan dipaksa karena lakum dinukum waliyadin. Tidak ada pemaksaan lah ikrah fiddin ya. Jadi tidak boleh dipaksa. Caranya gimana? Cari harapan terakhir. Harapan terakhir, tunggu orang selesai sholat dulu. Harapannya orang yang di sudut, di ujung itu telat. Kalau dia telat kan dia naik. Allahu Akbar. Waktu orang salam dia naik. Ibu pukul dia 3 kali. Cuk, cuk, cuk. Maka otomatis ibu jadi makmum dia, sholat belakang dia. Ngerti tidak ngertinya dia, ibu bisa jadi makmum, niat ibu sholat bermakmum. Kita pelan-pelan, nanti kita praktek. Tadi ya, saya ulang lagi. Ini ada imam laki-laki, imam laki-laki, imam perempuan, makmum perempuan. Imam laki-laki, makmum laki-laki, makmum perempuan full. Ibu baru datang. Bisa sholat sendiri di belakang shaf? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Cara pertama apa? Tunggu orang. Jangan langsung tarik. Tunggu orang. Cara yang kedua, nyelip. Tapi tidak ada muat nyelip itu. Cara yang ketiga, tarik orang. Cara yang keempat, toko orang. Pertama, tunggu orang. Yang kedua, nyelip. Yuk kita tes. Izin, ibu boleh berdiri. Ibu jilbab hijau. Silakan berdiri ibu. Ibu jilbab putih boleh berdiri juga. Boleh taruh handphone ke teman. Oke, ibu berdirinya di situ. Ibu berdiri di sudut itu. Nah, ibu stop ibu yang maaf izin bu, maaf ya, saya nggak tahu nama. Ibu kerudung putih boleh di samping tiang. Pura-puranya udah mentok. Nah, icak-icaknya kan gitu ya kan. Nah, boleh ibu yang di belakang ibu kerudung putih boleh dikosongkan dulu tempat, boleh. Dikosongkan dulu tempat. Oke, di belakangnya dikosongkan dulu. Karena kita mau latihan terlambat. Kosongkan dulu ibu jilbab pink, boleh izin sebentar aja ya, sedikit ya. Oke. Mungkin ibu boleh geser aja. Berdiri aja. Ibu kerudung hijau boleh di belakang. Ibu kenapa ke belakang? Ibu pura-puranya ibu ke tiang. Ibu mentok tiang, ibu ke belakang. Ibu terlambat. Ibu kerudung hijau terlambat. Ibu di belakang. Iya, ibu terlambat. Ibu di belakang kerudung putih. Belakang. Ya. Ya. Ibu. Lagi. Maaf ya Bu ya, belajar ya Bu. Lagi. Yang merah lagi belakang. Awas dulu sebentar. Oke, maaf ya Bu ya, biar kita tahu. Oke. Pura-puranya ini ada soft penuh sekali. Ya. Sampai Ibu maaf namanya Bu apa Bu? Bu Rona. Ibu yang di belakang namanya Bu? Bu Zaitun. Rona dan Zaitun. Secantik itu nama orang Zaitun Atun pula. Siap Bu Atun. Iya. Pura-puranya Bu Rona ini adalah ngambil soft yang sudah full mentok sampai ujung. Kan dinding tuh ya. Oke. Pura-puranya di samping Bu Rona ini ada soft. Nih saya nggak kasih orangnya biar nampak dari sini. Paham ya? Ini semuanya full nih sampai ujung sana ya. Bu Rona ini mentok inilah dinding. Paham sampai sini? Paham. Kemudian Bu Atun ini telat. Beliau sendiri datang, ya. Beliau sendiri datang, celingak-celinguk, nggak ada orang. Kalau nyelip, nggak ada kemungkinan. Bu Atun mepet, Bu Rona mepet kali ke dinding, nggak ada harapan.
Maka ada cara yang ketiga, ditarik kawannya. Cara menarik kawan itu pelan-pelan, jangan didungkak dia ya. Nah, caranya ngomong aja, temani aku ke belakang, aku sendiri. Nanti Bu Rona, sekarang pura-puranya Bu Rona mau dulu. Kita nanti belajar kalau Bu Rona tak mau. Oke? Bu Rona mau, nanti geser ke belakang. Posisi Bu Rona tetap di ujung. Bu Atun di sampingnya sebagai teman. Paham? Oke, pura-pura Bu Rona sholat. Allahu Akbar. Oke. Dah. Bu Atun boleh karena sendiri, ibu pengen ada teman di belakang, ibu boleh tarik tangan Bu Rona pelan-pelan, seperti pelan-pelan pokoknya, lembut selembut tisu. Bisa sikit. Nggak dia lulus udah ditarik. Oke. Oke. Oke, Bu Rona. Bu Rona jangan nengok Bu Atun, sholat aja kayak biasa. Maju lagi, maju lagi. Oke, ya. Yuk, yuk, yuk. Coba, bismillah. Oh, besti berdua. Nah, yuk, boleh? Silakan. Ya, boleh tarik tangannya lengannya. Jangan lihat tanya saya. Ya, cara nariknya gitu. Bu, geser ke belakang, Bu, temenin aku sendiri gitu. Ya, ulang lagi, ulang lagi. Ya, boleh beberapa langkah. Ya. Terus, 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 terus sampai ke belakang. Jangan keluar masjid. Ah, stop. Dah. Buatun lanjut Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar. Ikut imam di depan. Paham? Kalau imam sudah 2 rakaat, nanti Bu Atun nambah lagi 2 rakaat karena kan 4 rakaat. Paham sampai sini? Masalahnya Bu Rona belum tentu ngerti. Sekarang Bu Rona maju lagi, Bu Rona. Pura-pura Bu Rona nggak mau ya. Bu Rona tahan, pakai rem cakram ya. Ditarik kuat-kuat, jangan mau ya. Oke, silakan coba Bu, tarik temani aku ke belakang. Tarik sedikit. Enggak mau. Tahan, mundur. Tunggu orang selesai sholat dulu. Rupa-rupanya syukur-syukur Bu Rona ini terlambat di masbuk dia. Orang salam beliau naik. Kita tes Bu Rona masbuk. Yuk Bu Rona sujud, Bu Rona sujud. Allahu Akbar. Oke, duduk antara 2 sujud Bu Rona. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Sujud lagi Bu Rona. Allahu Akbar. Oke, duduk antara 2 sujud Bu Rona. Allahu Akbar. Nah, orang tahiyat akhir. Bu Rona karena terlambat, pura-pura yang Bu Rona masih rakaat 3 atau rakaat 2. Rakaat 2 deh. Paham sampai sini? Orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan gitu kan? Bu Rona naik Bu, Allahu Akbar. Langsung laka. Tunggu dulu. Langsung pukul 3 kali. Coba pukul. Cuk dah. Posisi belakang Bu Rona. Lanjut sholat. Niatnya sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oke. Jadi imam ibu Bu Rona. Kalau yang tadi imam ibu di depan. Paham? Bu Rona nggak ngerti. Nggak apa-apa. Bisa pukul. Pukulnya kayak tadi lembut-lembut aja. Dia karena besti. Mukul nggak usah bersuara. Iya. Besti imam besti. Coba lanjut sedikit dulu. Allahu Akbar. Bertanya. Ruku. Allahu Akbar. Dah. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Oke. Sekarang pura-puranya tidak ada harapan Bu Rona selesai sholatnya. Tidak ada orang yang terlambat. Maka ibu sholat sendiri aja. Nggak bisa lagi Bu. Nggak boleh sholat sendiri di belakang soft. Lah? Clear? Oke, silahkan duduk Bu. Terima kasih. Kalau dia masbuk, kalau Bu Ronanya terlambat. Sekarang Bu Rona nggak terlambat. Orang nggak ada yang terlambat. Maka ibu sholat sendiri ya. Betul. Harus tidak masbuk. Kalau ceritanya dia nggak masbuk. Sendiri sholat. Makanya usahakan jangan terlambat. Kalau mau dapat 27 dan pintar anak mama. Silakan, terima kasih banyak Bu ya. Ya, silakan.
Gimana? Kita terlambat. Oh, salam pertama udah bisa naik. Salam pertama udah bisa naik. Imamnya kita kan terlambat nih. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ah, udah bisa naik. Karena ke kiri itu sunnah. Sama dengan kentut gitu juga. Kentut, ibu misalnya dapat ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Ha, sah. Karena ke kiri sunnah. Tapi kalau Assalamualaikum. Ulang lagi dari awal. Ya, silakan. Baik. Oke. Untuk mengambil posisi, dalam posisi berjamaah itu perbedaan madhab saja. Ada yang bilang mulai pas tempat di belakang imam, nanti diperbanyak sebelah kanan. Tapi afdol mulai di tengah, afdolnya sebelah kanan diperpanjang. Tapi kalau ada orang yang tak mengerti, dia tambah ke sebelah kiri dan lebih panjang sebelah kiri, tidak mengganggu sah dan tidak sahnya sholat. Tidak ada masalah. Madhab. Tapi perempuan pun betul. Secara qawaid diawali ke kanan, laki-laki berat ke kanan, perempuan berat ke kiri. Tapi kalau orang tak mengerti, dia beratkan ke kanan, terus nambah ke kanan, terus ke kanan, tidak akan mengganggu sah dan tidak sahnya sholat kita. Sah. Silakan Bu. Yang mana satu? Boleh? Ibu sholat tarawatib. Oke. Ustazah, saya sholat rawatib. Oke. Saya waktu mau sholat rawatib, rupanya orang iqomah, baru takbir doang. Kalau baru takbir doang, batalkan nggak ada masalah. Dan membatalkan sholat tidak perlu salam kanan kiri, langsung batalkan aja nggak apa-apa. Karena ibu kan mau sholat ikut imam. Tapi kalau sudah nanggung, udah mau tahiyat akhir, lanjutkan aja sedikit. Kan masih bisa nyusul imam waktu imam Al-Fatihah. Itu beda kalau ibu tahiyatul masjid. Ibu tahiyatul masjid, terdengar suara azan. Ibu baru takbir, tetap batalkan. Jawab azan. Oke? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Di rumah ruangan sempit. Tidak bisa. Laki-laki perempuan tidak boleh sejajar dalam sholat. Minimal mundur sejengkal masih bisa. Betul sekali. Yang imam siapa? Sholat berjemaah. Sholat sendiri-sendiri. Tetapi setentang nggak apa-apa. Kan bukan sholat berjemaah kan? Nah, kalau sholat berjemaah nih laki-laki nih perempuan nggak bisa. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri setentang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita zikir dia sholat samping nggak apa-apa. Tapi lain kali bagusnya kalau kita tahu kapan dia pulang, tunggu aja dia. Biar dapat 27 derajat. Iya. Nggak apa-apa. Kita zikir sini, anak laki-laki kita sholat setentang kita. Nggak apa-apa. Iya. Oh. Ya. Baik. Zikir bukan ibadah wajib. Zikir adalah ibadah sunnah. Zikir tidak ada syarat dan ketentuan. Zikir juga tak pakai rukun.
Zikir juga sunnah wudu, tidak wajib wudu. Lagi zikir datang anak bertanya, jawab dulu, lanjut zikir lagi. Lagi zikir, kemudian kita suami minta masakkan tempe, masakkan dulu, lanjut zikir lagi, boleh. Lagi zikir, kemudian teman nelfon, angkat teleponnya dulu, baru lanjut zikir. Itu tidak ada masalah. Kalau zikir dia tak ada masalah, dia tidak ada rukunnya, nggak ada masalah. Misalnya ini, ibu sholat rawatib di rumah. Ibu misalnya di rumah, ibu nggak ke masjid. Ibu sholat rawatib sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah itu ibu mau sholat zuhur. Rupa-rupanya kuncilah pintu dulu, hujan, angkatlah jemuran dulu, baru sholat zuhur. Itu enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya, sama-sama. Silakan. Oh, kita sampai masjid orang selesai azan. Terus? Maunya kita tahiyatul masjid antara azan iqamah. Terus? Tapi yang kita dulukan rawatib. Terus? Tahiyatul masjid. Oke. Pasang aja lambing itu segala macam ustazah. Oke. Ustazah, saya sampai masjid antara azan dan iqamah. Selesai azan saya nyampe masjid. Saya pengen tahiyatul masjid. Tapi kan saya pengen juga rawatib. Saya lakukan rawatib dulu. Baru saya tahiyatul masjid. Boleh nggak? Jawabannya memang itu yang betul. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah biasa. Rawatib hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah mendekati wajib. Bagusnya adalah rawatib duluan. Kapan tahiyatul masjidnya? Nanti setelah rawatib atau setelah sholatnya. Selagi di masjid. Kapan tahiyatul masjidnya? Setelah rawatib atau setelah sholat selagi di masjid. Ingat, tahiyatul masjid bukan sholat pertama kali nyampe masjid, bukan. Tapi tahiyatul masjid sholat selama kita berada di masjid. Jangan ibu kayak teman saya, udah terduduk dia keluar dia dari masjid. Kenapa ibu keluar? Aku mau tahiyatul masjid, dia terduduk, aku keluar dulu. Nggak usah. Banyak kok Rasul bilang kepada sahabat, "Kum, bangun. Yuk kita tahiyatul masjid." Rawatib dulu boleh, baru tahiyatul masjid. Kalau nggak sempat tahiyatul masjid, sholat zuhur dulu. Setelah itu qobliyah ba'diyah zuhur. Setelah itu tahiyatul masjid. Pokoknya tahiyatul masjid itu selama di masjid bisa, walaupun udah duduk. Boleh kudian kita lakukan. Kudian, slebel. Boleh, ingat kampung halaman saya jadinya. Boleh nanti kita lakukan. Selagi kita berada di masjid. Selagi tidak dalam waktu haram sholat. Asal jangan waktu sholat subuh. Setelah subuh tak boleh sholat. Jangan tahiyatul masjidnya setelah subuh. Ustazah, saya tahu keutamaan sholat qobliyah subuh atau nama lainnya sholat fajar. Tapi saya terbangun saat orang udah bubar dari masjid. Saya sholatnya di rumah, sholat subuh. Tapi saya dulukan dulu sholat fajar 2 rakaat atau qobliyah subuh 2 rakaat, kan itu juga dia. Baru sholat subuh 2 rakaat. Boleh enggak? Boleh, selagi masih ada waktu subuh. Kapan habis waktu subuh? Waktu fajar sodik. Kapan fajar sodik? Saat cahaya merah mulai muncul. Selagi masih ada waktu subuh, bisa rawatib 2 rakaat, bisa subuh 2 rakaat. Zuhur gitu juga. 1:30 masih ada waktu zuhur. Rawatib dulu 2 rakaat sebelum zuhur di rumah. Lanjut zuhur 4 rakaat. Baru rawatib setelah zuhur 2 rakaat. Bisa juga. Tidak apa-apa. Selagi masih ada waktu sholat. Karena rawatib itu kan dah harus di masjid. Tidak. Iya, silakan aja, nggak apa-apa. Oke? Clear ya? Nanti kita sambung lagi ya. Jadi udah pandai hari ini, udah dapat banyak ilmu, cara menokok, cara menarik, udah ya? Maksud saya jangan sampai sholat sendiri di belakang shaf, jangan. Kalau udah ngintip-ngintip, nggak ada orang perempuan, nggak usah ke masjid.
Saya di rumah saya yang lama, perempuan-perempuan tidak ada yang ke masjid karena punya anak kecil. Saya jarang ke masjid, pas ngintip tidak ada perempuan. Saya tak ke masjid walaupun musola depan rumah. Kan gitu. Sekarang tempat saya masjid ramai, alhamdulillah. Jadi kalau kira-kira tidak ada perempuan, pulang aja lah. Nah, ingat ya, sebelum saya tutup, tidak boleh sholat sendiri di belakang saf. Di belakang imam boleh. Ada imam laki-laki, ada makmum laki-laki. Kan sendiri. Boleh. Imamnya suami kita, kita adalah makmumnya. Boleh. Yang tak boleh itu sendiri di belakang saf. Bukan sendiri di belakang imam. Nanti muncullah pertanyaan, oh berarti tidak boleh bang, abang imam aku makmum, aku sendiri. Kata Janela nggak boleh, salah pula saya nanti. Dia bukan sendiri di belakangnya. Imam sendiri, kita sendiri, boleh. Tapi imam sendiri ada makmum. Kita sendiri di belakang saf, itu tidak boleh. Paham ya? Ya, kita sambung lagi 2 minggu lagi. Demikian. Allah alam bisawab. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bentar ya, ada yang nanya. Di skip dulu doanya sebentar. Enggak jadi. Ya zuhur, qobliyah, ba'diyah zuhur bisa 2, bisa 4. Kalau mau 4, 2-2 ya. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 kali salam ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Bisa 2, bisa 4. Kalau 4, 2 kali salam. Oke? Baik. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyin ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهذن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من حفر النيران. اللهم خصوصا إلى هذه المجلس العام الروضة، اللهم أنزل رحمة